as-salisah allati dzakaraha Allah Ta'ala fi hadhihi surah. Ini kisah ketiga yang Allah sebut dalam surat ini ba'da qissat Ashabul Kahfi ini ya. Coba diangkat Pak. Setelah kisah tuh Ashabul Kahfi benar. Wasahibul jannatain wal amwal, dan pemilik dua kebun serta uang yang banyak, kaya. Jadi kisah pertama pemilik dua kebun. Yang kedua Ashabul Kahfi. Ini yang ketiga. Nabi Musa sama Khidir. Wahia taltaqi aidan ma'ama zakarahullahu ta'ala min tasbihil hayatid dunya bima sama. Wahia surat ini taltaqi ketemu juga ma'ama zakarahu dengan apa yang disebut oleh Allah, yaitu keserupaan. Tasbih bukan keserupaan, menyerupakan kehidupan dunia dengan air yang turun dari langit. Turun dari langit, jatuhnya ke padang pasir, enggak ketampung. Apalagi watafakhurin nas bil mali wal banin. Juga kehidupan ini diisi dengan bangga-bangganya orang dengan harta dan anak. Tuh anak saya di Amerika, anak saya di sono, di sono, di sono. Kamatal taqi ma'ahuma fi nabzil iftikhar wat takabbur. Seperti halnya juga bertemu, maksudnya bertemu dijumpai dalam kisah ini, yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir fi nabzil iftikhar wat takabbur. Sekelumit kesombongan sama takabur, kesombongan. Wa ta'ali sama kesombongan, merasa tinggi alal akhirin, terhadap yang lain. Liyakuna dzalika darsan balighan. Semua ini dipaparkan agar dapat mengambil pelajaran yang cantik, indah, bagus, wa'idatan, dan nasihat. Buat siapa? Liru asai Quraisy, para tokoh Quraisy, alladzina talabu takhsisa majlis lahum. Mereka yang meminta majlis khusus di antara mereka. Kan kasusnya begitu. Ya Muhammad, aku baru mau mendengarkan dakwah kamu. Kalau aku dipisahin, kami dipisahin, jangan campur sama mereka. Ya. Nah ini juga pelajaran nih buat LBIQ yang mak-mak dipisahin sama bapak-bapak gitu kurang lebih. Talabu takhsisa majlisin lahum wa tordal fuqara wal mustadafin minal julus ma'ahum. Torda mengusir orang fakir dan kaum lemah duduk bersama mereka di majelis Nabi. Anafatan wa kibriya wasti'la. Anafatan dari anfun. Anfun artinya hidung. Hidung adanya di depan. Artinya ini kinayah. Pengen dia aja yang dikedepankan. Yang lain kan belakang-belakang. Dan kesombongan sama isti'la. Rasa tinggi. Faqala ta'ala. Allah berfirman. Iya. Berikutnya. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ya Muhammad, tuh Allah cerita kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya,
Ai wazkur ayuhan nabi, artinya ingat wahai nabi, hina qala Musa li fatahu. Ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya, la azalu sa'iran hatta asila ilal makan alladzi fihi majma'al bahrain. La azalu, kita masih atau saya masih berjalan sampai saya sampai ke tempat bertemunya dua laut. Walau anni asiru haqban ay dahran minaz zaman. Meskipun kami berjalan menempuh masa yang panjang. Hakban gambaran panjang. Hakban sebenarnya milenium, ribuan tahun. Jamaknya ahqab. Di Al-Quran ketemu tuh juz amma. Eh, apa itu? Ya, jadi lupa. Walabisu fiha ahqaba ya labisu apa? Labistum ya. Ahqaba lama kan? Ribuan tahun. Tapi di sini maksudnya lama banget, nggak sampai ribuan. Wal hakbu, oh ini dia nih. Samanun au sab'una sana. Hakbu itu 80 atau 70 tahun. Wal muradu zaman ghairu mahdud minad dahri. Tak terbatas. Di Al-Quran, la bisina fiha ahqaba, la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Itu dia ahqaba. Wal maksud bi Musa fi ra'i aksaril ulama huwa Musa bin Imran Nabi Bani Israel. Yang dimaksud Musa di sini adalah ya Nabi Musa. Dia putra Imran, salah seorang Nabi Bani Israel. Ya, berikutnya. Sahibul mu'jizat az-zahirah. Diperjelas, jangan sampai Musa yang lain. Yang memiliki mukjizat yang luar biasa, yang mendapat kitab Taurat Nabi Musa. Gitu. Si Mufasir berkepentingan menjelaskan ini. Wafatahu huwa Yusha ibnu Nun ibnu Afro'aim ibni Yusuf alaihi salam. Sementara Yusha yang disebut Fatahu ini adalah anaknya si Nun, putra Afro'aim, putra Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub anaknya 12, diantaranya Yusuf. Yusuf punya anak, punya anak, punya anak. Ada namanya Yusha. Ini dia yang bersama Nabi Musa. Waqad kana khadiman li Musa. Dia menjadi pelayan bagi Nabi Musa. Wa yusammal khadim fatan fi lughatil Arab. Iya, kita jadi tahu. Jadi disebut fatan itu bagian dari budaya Arab, maksudnya pelayan, pembantu. Begitu bahasa menghormati, menjaga kehormatan seseorang. Di Al-Quran dipakai, maka disebut fatan. Kita dengan bahasa Arab terbatas, oh iya pemuda. Iya, padahal maksudnya khadim. Wa majma'al bahrain, pertemuan dua laut, huwa makan itima'il bahrain wa sayruratihima bahran wahidan, yaitu tempat bertemunya dua laut lalu kemudian keduanya dijadikan satu. Ya udah viral itu kekuasaan Allah di dunia modern. Ya apa yang nggak bercampur airnya.
Itu yang di laut. Ada juga yang di sungai. Ya. Oke, terus. Wahuma fi ra'il aksarin bahru faris warhum. Pendapat mayoritas Atlantik bil muhit laut ini. Indah babi man wakilah. Ada juga berpendapat innahu taqabah rum wal muhitil Atlantik. Ada juga yang pertengahan laut Romawi dan Samudra Atlantik. Ai multaqal al-mutawas artinya laut putih tengah bertemu dengan Samudra Atlantik. Indah di selat Indah Madyak Jabal Tariq, selat Jabal Tariq, Indah Tonjah, nama tempat Tonjah, Jabal Tariq. Wa huwal makan alladzi wa'ada fihi Musa biliqa'il Khidr. Yaitu di sebuah tempat di mana dijanjikan oleh Allah Nabi Musa ketemu Khidir di situ. Cerita laut kesan mendalam di tengah masyarakat sekarang. Oh, Nabi Khidir emang tinggalnya di laut. Wallahu a'lam bishawab. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Ketika keduanya sampai pada titik temu dua laut tadi, nasiyahu tahuma. Keduanya lupa, baik Nabi Musa maupun Khidir. Lupa apa? Hut, ikan. Hut. Fattakhadha sabilahu. Maka ikan itu mengambil jalannya di laut. Dicebur itu ikan dari perahunya gitu pulang asli atau dari apanya lah gitu. Udah berenang di laut ya, jalan. Saroba. Tapi terlihat kayak kita ke taman laut, kelihatan nih. Sarob itu fata morgana, kebayang ikannya. Ai wasola majma'al bahrain makana liqa ma'al abdis solih. Artinya wasola ketemu keduanya. Ah, sampai keduanya Nabi Musa sama tadi pelayannya si Yusa Majma'al Bahraini tempat pertemuan dua laut maka liqa ma'al abdi sholih ke tempat sampai atau di tempat pertemuan bersama hambanya yang soleh hamba Allah nasiyahu tahuma pas ketemu keduanya spontan lupa dengan ikannya fattakhazal hut tariqahu fil bahri maslakan. Ikan itu nyebur ke laut, berenang mencari jalannya sendiri. Wagatahul ma ditutup air. Hatta sorokal kontoroh alaihi. Sampai jalannya memberikan bekas di laut bagai jembatan. Wakana dzalika lil hut saroba. Dan bisa terlihat ikannya karena ada jalannya seperti kita ngelihat fata morgana, bayangan. Oke, wali Musa wa fatahu ajaba. Maka Musa dan pemuda tadi yaitu si Yusa kagum, heran. Coba kita teruskan. Ini belum endingnya apa ya? Oh, baru. Falamma jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min safarina haza nasaba. Ketika melampaui nanti dijelaskan.
lewat melewati laut, nyebrang gitu kali. Terus Nabi Musa berkata kepada pelayannya si Yusa, keluarin makanan kita. Lewat perjalanan panjang, kita udah pada capek. Itu gampang. Laqad laqina uslubul Quran luar biasa. Kami menjumpai dengan sebab perjalanan kami atau kita, haza ini nasoba. Dan temuan dua laut di mana di ikan lah terus kan di darat. Ya. Hmm. Iya, kan Nabi Musa bersama Yusa melewati batas pertemuan dua laut. Dia lupa akan ikannya, lalu berjalan di sisa waktu yang ada, ya satu hari satu malam. Wafil yaumit tali, hari berikutnya, fi dohwatil ghad ahassa Musa bilju. Dohwa dari kata duha, ya, ya pentingnya sorof ini. Besoknya pada waktu duha, Nabi Musa merasa lapar. Faqala li fatahu. Tuh, gitu. Terus dia berkata, ini tafsir dari yang tadi. Atina gada'ana, buka bekal kita, makan siang atau sarapan. Lakad lakina ta'ban min hadza safar. Kita udah capek sekali karena perjalanan ini. Wadhalika anna Musa kana qad amara bihamli hut mumallah ma'ahu. Nabi Musa bilang begitu karena dia telah menyuruh si Yusa untuk membawa ikan tadi. Ikan yang sudah digaremin bersamanya, mumallah. Artinya dianulah, kita masak mah, nanti kita nggak kebayang. Wa dzakara lahu anna 'abdan min ibadillah bimajma'il bahrain indahu minal ilmi. Lalu si Yusa menjawab kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, ada seseorang gitulah. Di tempat pertemuan dua laut, indahu minal ilmi, ilmunya tinggi, malam yuhid bihi Musa, yang belum terjangkau oleh Nabi Musa. Fa'ahabbar rahil ilaihi. Dia, Nabi Musa, ingin berjalan ketemunya, kepadanya ketemu. Waqilalahu. Maka dikatakan kepadanya, mata faqadatil hud. Nah, ini saya ulangi lagi. Ada di antara hamba Allah pada saat melewati, bukan sebelum melewati, pada pertemuan dua laut tadi, ilmunya tinggi di atas Nabi Musa. Dia ingin ar-rahil, berjalan, pergi bersamanya ilaihi, kepada ikan ternyata. Wakilalahu mata faqadatil hud fahuwa sama. Jadi kapan itu ikan hilangnya? Ya, saya ulangi baca. Mata faqadta al-hutta. Kapan hilangnya itu ikan saat engkau ada di sana? Wasara huwa wa fatahu. Akhirnya Nabi Musa terus
berjalan bersama pelayannya Yusha. Hatta balagho majma'al bahraini. Coba diangkat. Iya. Hatta balagho majma'al bahrain. Oh, rupanya begitu ceritanya. Akhirnya pas diceritakan oleh si Yusha bahwa ada hamba Allah yang luar biasa ilmunya tinggi, dia pengen berenang sama ikan hut. Akhirnya diambil, nggak diceritain diambil sih, pokoknya lompat apa bagaimana begitu. Pas diceritain begitu sama Yusha, Nabi Musa penasaran, balik lagi ke tempat itu. Tuh, hatta balagha majma'al bahrain wa kana al-hut fi miktal. Dan udah sampai di sana, hutnya ikannya itu fi miktal. Apa ini kifah? Ma'ayusha alaihi salam. Apa ya kutlah? Saya cari-cari dulu kutlah di pikiran. Kutlah. Kalau dari kutlah, itu artinya blok. Maka negara-negara non-blok itu dual kutlah. Tuh, gitu. Miktal tempatnya blok. Apa dia kumpul gitu ya. Kifah juga saya nggak tahu. Ma'ayusha alaihi salam. Bersama Yusha. Fasakoto fil bahri. Oh iya. Waktu itu belum jatuh ikannya. Terus jatuh ke laut. Waja'ala yasiru fil ma. Udah. Jatuh ke laut tuh ikan berenang. Berenang. Terus Nggak apa-apa. membentuk jembatan. Kan itu ketuku jeruk kayak ini Budin dek pinggir. Dan jalannya kan nyelamnya nggak terlalu dalam. Mama ngambil keripik Maka di bude apa kentang. membentuk Yaudah, mama membentuk tak ngomong deh. iya Bu, keripiknya membentuk bagi-bagi ya, Bu. Bisa bikin mama, Wi. jadi tuh ikan jalan membentuk keripik gitu kurang lebih lah. Kalau udah begini ya udah nggak ada apa-apa. Ya kita teruskan. Wa'audatul hayat lil hut ba'da mautihi kanat mu'jizah li Musa alaihi salam. Tuh ikan hidup kembali setelah mati merupakan mukjizat bagi Nabi Musa. Kita harus ngarang cerita dalam rangka memahami banyak yang tidak disebutin. Alamat ala makani wujudil khidr. Jadi ikan terus ditemukan mati, lalu mukjizat Nabi Musa, maka ikan itu hidup lagi. Dengan sebab ikan hidup lagi, maka lewat ikan Nabi Musa sama Yusa itu menjadi menemukan Khidir. Sebab itu ikan tahu di mana tempat Khidir. Wal khidru huwa laqabul abdis soleh. Nah ini dia. Khidir itu gelar hamba yang soleh. Oh, Alladzi amara Musa bitta'allum minhu. Yang dimana Musa umiro ini kali. Disuruh belajar darinya. Nah namanya wasmuhu Balya Ibnu Malkan. Itu nama Khidir. Khidir gelar. kan ada Ya. sejarahnya ya, Bang. Cuma itu Malkan. Bapaknya Nabi Khidir. Iya, Balya bin Malkan. Malkan. Wal asal annahu lam yakun nabiyan. Baru kita ketemu. Yang sahih, dia bukan nabi. Qala ara'aita id awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Cerita tadi ini dimuat dalam ayat. Qala ara'aita awaina ila sakhrah.
Kayaknya Nabi aman, Khidir ini kepada Nabi Musa. Apa engkau tahu? Oh, ketika Ketika kami berjalan menuju batu besar, terus aku lupa ikan itu, dan tak ada yang melupakanku terhadap ikan itu kecuali syaitan. Dia melupakan agar aku tidak ingat gitu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian dia mengambil jalannya si ikan di laut ajaba dengan mengagumkan. Ait aku qalalahu fatahu. Eh, artinya si Yusa nih fatahu, fa'il dari qala. Berkata kepada Nabi Musa, Aro'aita ai akhbirni, kasih tahu aku ma waqa alihi nalaja'na ila sakhrah, apa yang terjadi padaku ketika kita sampai di batu besar fi majma'il bahrain, di tempat ke pertemuan. pertemuan dua laut. Fa inni nasitu an ukhbiraka bima hadasa min amril hud. Aku lupa memberitahu kepada engkau terkait apa yang terjadi pada ikan hud. Ikan hud apa kecebur, tapi si Yusa lupa ngasih tahu kepada Nabi Musa. Gitu. Fa innahu qad taraba wa ada hayyan. Oh, bukan kecebur malah. Ternyata ikan itu bergerak lepek-lepek gitu. Hidup. Pas hidup, waqa'afil bahri. Lompat ke laut. Jatuh ke laut. Wa ma ansani zikra zalika illa syaitan. Aku lupa sebenarnya setan yang membuat aku lupa. Wattakhazal hut maslakahu fil bahri ajaba. Pas hidup tuh ikan kecebur, udah terus dia berenang, mengambil jalannya sendiri dengan luar biasa Tidak, tidak. mengagumkan. Bukan kan wanita itu yang nggak saja. Ya, wal muradu bin nisyan istighalu qalbil insan biwasawisis syaiton. Dimaksud lupa yaitu sibuknya pikiran atau hati manusia karena bisikan setan allati hiya min fi'lih. Di mana bisikan itu bagian dari perbuatan setan. Iya. Ini nggak apa-apa catatan kaki nih. Hamzah aro'aita hamzah istifham. Wa ro'aita ala maknahul asli. Wa idkhalul hamzah alaihi litta'ajib. Istifhamnya litta'ajib. Fa innatul muta'arraf bainan nas yang diketahui di kalangan manusia. Annahu idza hadasa li ahadihim amrun. Apabila terjadi satu persoalan orang amrun ajib qala li sahibihi. Dia berkata kepada sahabatnya aro'aita ma hadasa. Saya dulu ini sebentar izin ngecas. Ini belum penuh ini. Mungkin. Mungkin. Iya, saya teruskan. Jadi ini menjelaskan aro'aita. Aro'aita. Ya, qala dzalika ma kunna nabghi. Ini Ay Mbak, qala Musa, ada hadza nih. huwa alladzi natlub, yang saya cari. Li'annahu Enggak, amaratul fauz enggak. bima Nah, naqsid. kenapa saya, Sebab ini, Mbak, bukan juga kentang ini Bude. Itu dah, sebab ini itu lima tanda Inggris. Lima Inggris tidak keberuntungan, bayar dari itu. keberhasilan, kesuksesan. Terus Mendapat kan apa dia yang dimaksud. tombok ono tuh jeruk ini Bude, rong kilo ya.
Fartadda ala atharihima qasaso ay roja'a ala tariqihima yakusoni asaromas yihima. Fartada murtad, maksudnya kembali tuh roja'a. Dia kembali ke jalan keduanya Musa sama Yusa. Sama itu. Umpamanya kita ke sebuah tempat jalan jauh, ada sesuatu yang hilang. Terus kan ditelusuri kembali itu jalan. Itu maksudnya fartadda ala asarihima. Dia telusuri tempat jalan dia menuju ke semula. Itu fartadda. Ya. Wa yakfuani asarahuma. Mengikuti. Mengikuti. Yakfu kan ada di ayat Al-Quran. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a. Dan seterusnya. Dia keduanya menelusuri bekas keduanya. Qalal biqa'i. Ini yang sering dikutip oleh Pak Quraish Shihab, seorang mufasir. Inna hadha yadullu ala annal arda kanat romlan. Tanah yang dia pijak itu padang pasir. La alamata alaiha. Tidak ada tanda. Kenapa? Karena udah ketiup angin. Ya, kita pada mulanya pasir justru ada tapak. Tapi kehidupan apa geografis cuaca pasir, ketiup angin kencang, maka ada gunung-gunung pasir, ya, terus mengeras jadi batu. Itu gunung batu, pasir yang ditiup oleh angin terus membeku. Ya, berikutnya. Oke, fawajada abdan. Nah, ini dia ketemu min ibadina. Maka kemudian dia ketemu Musa sama Yusa, ketemu seorang hamba di antara hamba kami yang soleh maksudnya. Atainahu rahmah, yang kami beri kasih sayang min ibadina di antara hamba kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami beri ilmu langsung dari kami, yang kemudian kita kenal ilmu laduni. Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, boleh nggak saya ikut sama engkau? Ala antu'allimani, dengan syarat engkau mengajari aku mimma ulim tarusda, ilmu yang diajarkan kepada engkau. Ai wajada Musa wa fatahu inda sakhrah. Nabi Musa dan pemuda tadi Yusa menemukan, ya, di sakhrah, ya, sakhrah batu besar. Di mana adanya fi majma'il bahrain, di pertemuan dua laut tadi. Hina ada ilaiha, ketika keduanya kembali kepadanya, apa yang ditemui? Abdan solehan. Asal muasal cerita di tengah masyarakat, Nabi Khidir ada di laut ini. Seorang hamba yang soleh, min ibadillah. Qalal aksarun, mayoritas mufasir berpendapat inna dzalikal abd huwal Khidr. Ya, itu dia si Khidir. Namanya si Balya bin Malkan. Wa kana musajjan bisaubin abyad. Musajjan tertutup, maksudnya pakai baju. Bajunya putih. Fasallama alaihi Musa. Nabi Musa memberi salam. Faqala al-Khidr, wa anna bi ardikas salam. Anna bimakna min aina. Ada dalam balaghah. Dari mana engkau ada tiba-tiba di sini? Ya. Terus dengan selamat. Dengan selamat. Wa qauluhu wa 'allimna wa 'allamnahu min ladunna ilma yadullu ala anna tilkal ulum hasalat lahu min indillah.
Memberi informasi bahwa ilmu yang dimiliki Khidir itu didapat langsung dari Allah. Min ghairi wisatoh, tanpa perantara. Jadi ilmu ada dua. Ada ilmu model begini, namanya mauhibah, pemberian. Karena kesolehan seseorang. Sementara yang kedua, ilmu muktasabah. Muktasabah usaha. Kita belajar, terus jadi S1, S2, S3, profesor. Oke, faqala, lalu dia berkata, ana Musa. Qala, dia belum kenal sama Nabi Musa, gitu kurang lebih. Ana dari mana? Saya Musa. Terus Khidir berkata, Musa Nabi Israel? Musa Nabi Israel? Qala na'am. Qala, hal ashabaka usah ushibuka wa urafiquka litu'allimani mimma 'allamakallahu syai'an. Bolehkah aku menemani engkau? Menemani Khidir. Agar engkau bisa mengajarkanku apa yang Allah ajarkan kepada engkau barang sedikit syai'an. Astarsyidu bihi fi amri. Maka nanti aku jadikan petunjuk dalam persoalanku, tugasku. Min ilmin nafi. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wahaza soal talatuf wa adab. Pertanyaan ini menunjukkan kelembutan dan etika. La ilzama fihi wala ijbar. Tidak memaksa, tidak mewajibkan dia mengajarkan. Wa hakadha yanbaghi ayyakuna su'alul muta'allim minal alim. Kayak begitu sejatinya, seharusnya, sepantasnya pertanyaan si muta'alim yang belajar kepada si guru. Gitu kurang lebih. Beradab. Oke. Fa'ajabal Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, direkam oleh Allah, diceritakan kepada kita. Ini dia. Sungguh engkau ya Musa nggak akan bisa sabar bersamaku. Aiqal al-Khidir li Musa, Nabi Khidir berkata kepada Musa, ya, saya masih lupa mulu menyebutnya Nabi Khidir. Innaka lan taqdir ala musahabati. Tidak apa-apa ya. Engkau tidak sanggup menemaniku. Walan tatiqa sabran. Tatik sama takdir. Tidak sanggup sabar. Matarahu minni, apa yang kau lihat dari sikap perbuatanku. Li'anni ala ilmin min Allah, sebab aku punya ilmu dari Allah. Allamanihi, yang Allah ajarkan kepada aku, la ta'lamuhu anta, engkau tak tahu. Nah, kesimpulannya bagi kita ini uh, informasi bahwa di atas langit masih ada langit, itu kurang lebih ya. Wa anta ala ilmin minallah allamakahu la a'lamuhu. Saya ulangi ini agak rumit ini. Li'anni dari li'anni. Ala ilmin minallah allamanihi la ta'lamuhu anta. Sebab aku diberi ilmu oleh Allah, diajarkan kepadaku ilmu itu di mana engkau tidak diajarkan. Ya, di mana engkau tidak tahu. Wa anta ala ilmin minallah, dan engkau sendiri juga ada ilmu dari Allah. Allamakahu, yang diajarkan kepada engkau, la a'lamuhu, yang aku sendiri nggak tahu. Wa kullum minna mukallaf bi umurim minallah duna sahibihi. Bagi kita, setiap orang masing-masing punya ilmu untuk dia mengamalkannya sesuai dengan perintahnya, tidak pada yang lain.
Masing-masing lah punya ilmu. Umpamanya orang disiplin ilmunya bahasa, nah itu tugasnya dari Allah juga. Ada ilmunya arsitek, itu dia masing-masing gitu kurang lebih kata Nabi Khidir. Fala taqdir ala suhbati, maka engkau tak sanggup mengikuti aku. Ya iyalah benar. Kayak model kita di kelas di LBIQ dikasih materi. Materinya umpamanya saintek, teknologi. Lah kan nggak nyambung. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kau bisa sabar terkait apa ilmu yang kau tak diberikan? Ai uakid laka annaka lan tasbira ala syai'in tarahu minni. Aku tegaskan, engkau tidak akan sabar terhadap sesuatu yang engkau lihat dariku. Walam tatlu ala hikmatihi, dan engkau tidak menemukan hikmahnya, wa maslatihi, dan kemaslahatannya al-batinah, yang batin, yang tersirat, wa haqiqatu amrihi, dan hakikat persoalannya, allati ittala'tu ana alaina dunaka. Rahasia hakikat batin atas yang ada pada tindakan dan perbuatanku, engkau tidak sanggup memaknainya, gitu. Ya. Faqauluhu khubra, firmannya berbunyi khubra, ai lam yuhid bihi khabaruka. Artinya engkau nggak pernah tahu, nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya, ilmu nggak punya ilmunya. Walam yulimma biwajhil hikmah, dan engkau tidak pernah mengalami pelajaran seperti itu, di balik itu ada hikmah. Wa tariqas shawab, bahkan di balik itu ada jalan menuju kebenaran. Iya. Sama kayak model kita orang tua dengan anak kita umur 5 tahun. Ya, dia belum pernah mengalami apa tujuannya motong ayam, dipotong. Waduh, kaget dia. Apalagi yang dipotong ayam kesayangannya. Nah, padahal mau digoreng. Ntar dia sendiri yang makan. Gitu perbedaan. Kurang lebih. Ya, berikutnya. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ah, ini penasaran si Nabi Musa pengen ikut juga. Dia menjawab, insya Allah engkau dapati aku sabar dan aku tak membantah ya apa yang terjadi pada engkau. Ai kalau Musa satajiduni bimasyiatillahi sabiran. Nabi Musa berkata, insya Allah engkau dapati aku sabar ala ma'ara min umurik. Apa yang aku lihat dari sikap tindakanmu. Wala ukhalifuhu. Wala ukhalifuka fi syai'. Aku tidak menentang. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Lalu Khidir berkata, kalau engkau mau ikut juga sama aku, jangan nanya sedikit pun sampai aku kasih tahu. Gitu. Aiqalal Khidr syariton. Khidir berkata memberi syarat kepada Musa dengan kata-katanya, insir tamai. Kalau engkau berjalan bersamaku, wala tas'alni, jangan tanya aku an amrin yahdus, terkait apa yang terjadi. Hatta abda'aka an nabihi qabla an tas'alani, sampai aku yang mulai penjelasannya sebelum engkau tanya. Asik juga nih, boleh. Ada orang nanya, kita lagi ngajar, jangan nanya, ntar juga tahu sendiri gitu. Padahal nggak Saya bisa punya ustadz jawab. kayak gitu satu. Iya, Ustadz, padahal saya punya nggak bisa. ustadz gitu. Kiai Soleh Rohmani. Kalau Iya, tengah-tengah ajar kita nanya nggak boleh, didiamin aja. iya, padahal dia nggak bisa jawab kali maksudnya. Iya, berikutnya Pak Jamal. Hmm. Saat kita beri kesempatan untuk bertanya,
Untuk kaum Musa ini kan yang Kan jangan nanya. Lagi ceritanya jangan nanya. Ini kok dikasih suruh nanya. Kalau mau Ustadz TV boleh, malah disuruh. Ini Pak Jamal nggak nyambung nih. Orang ceritanya jangan nanya. Malah disuruh nanya. orang ceritanya udah selesai, kaum Musanya enggak. Ya jangan nanya. Mau diajak kemana mau Bu Roisa. Pokoknya duduk manis saja. Gitu maksudnya. Paham? Ah, baiklah. Ah, Yang mau diajak dong yang ngomong. ya. Ini kalau Bu, dia saya, kecebur. Bu, saya Dia Ya, daftar kecebur. ini, Bu ya. Bu, saya masukin list ya. Eh, Kalau kecebur ya kita ngikut kecebur lah. Hmm. Ustadz, Ustadz. Nah kan Bu, Ya, jadi ini kalau ini benar nggak sih ceritanya kayak gini? Nabi Musa sudah melewati batu besar gitu. Ikannya itu entah tertinggal, entah apa di dekat batu besar itu gitu ya Ustadz ya. Kemudian kan mereka jalan ketika pada sampai suatu tempat mau makan ikannya nggak ada, terus oleh pelayannya dibilang bahwa dia ngelihat ikan tadi tuh lompat, hidup gitu Ustadz ya, lompat hidup gitu Ustadz ya, lepas. kayak gitu Ustadz. Pokoknya saya mah iya, Jadi iya bayangin aja. ada batu besar, ada ikan geser-geserek. Kayak gitu Ikan Ustadz. lele. Iya gitu Ustadz ya. Selama Jadi ini, kalau uh-uh, yang saya tangkap batu iya. besar itu bukan di darat. Oh, di Oh, laut. Tempat di pertemuan. kayak di kebun raya. Pertemuan dua laut. Ya, Oh iya. pertemuan Oh, dua laut. oh Tapi gitu. sebelum balik lagi dia menyelusuri itu, Hmm. kan dia ada di darat. Gusti. Hmm. Si pemuda pelayan itu nggak cerita kepada Nabi Musa bahwa ikan yang dibawa mati. Tapi kemudian ketika diceritain tentang pertemuan dua laut itu, dia pengen menelusuri ke sana. Ternyata di situ tempatnya Khidir. Balik jalan, tuh ikan yang udah mati, yang nggak diceritain, pas Ada di dia situ. mau berbekal, terus hidup. Pas hidup Hmm. lompat ke laut. Hmm. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Udah berenang terus. Itu masih belum selesai ceritanya. Akhirnya si pemuda ini terus menelusuri awal di batu besar yang ada di pertemuan dua laut itu. Ternyata di situ ada Khidir pakai baju putih. Nah, dialog jadinya terjadi di situ. Itu sementara yang tadi kita baca. Jadi awal pertemuannya ya di tengah laut itu tadi, di pertemuan dua Iya, laut itu. iya, Gusti oleh, Allah. iya. Oleh karena itu menjadi ya ada benang merah juga dengan budaya berpikir mistis di kalangan masyarakat kita. Nabi Khidir masih ada dan dia adanya di laut. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari itu semua, ini cerita bagian menunjukkan kuasa Allah. Puasa. Kuasa Allah. Makanya tuh siapa itu ada amalan pengen ketemu Nabi Khidir, ya. Ketemunya sama Nyi Roro Kidul karena salah jalan. Ya menarik sekali. Mudah-mudahan ya nanti apa namanya di ayat-ayat berikutnya masih belum selesai. Ya, Pak Jamal udah pernah ketemu tuh Nabi Khidir di Muara Angke apa di Muara Karang ya? Eh, ah, ya, waktu ketemu Nabi Khidir ada di Marunda, Ustaz. aduh, iya dia mau dekat di Cilincing. Ya. Nah, waktu itu perahu Iya. yang dibocorin nganyut ke Marunda, jadi saya benerin. Eh, ini berarti Ustadz, ini tadi aneh saya, ya. Ustadz, tadi Nah, saya salah boleh. nangkep nggak Ustadz? Tadi saya salah nangkep nggak sih? Begitu papannya dibocorin ditambal kembali gitu Ustadz ya?
Bukan. Bukan. Jadi emang cerita tak tuntas. Cuma yang Hmm. pernah kita baca kemarin atau saya baca di buku lain ya, itu betapapun dibolongin nggak masuk Mm-mm. air. Ya di sini Ustaz, ada di sini kemarin Ustaz cerita. Ada di sini ya? Ada, Ya, iya. nggak masuk air. Karena Hmm. yang ingin ditunjukkan itu adalah proses belajar, Hmm. bukan proses belajar saja, ke jarak keilmuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hmm. Ya, Iya. bukan soal tenggelam apa tidak. Hmm. Cuma secara standar kalau dibolongin masuk air dan pasti tenggelam. Maka itu yang muncul pertanyaan pada Nabi Musa. Hmm. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Tuh, nggak diceritain tenggelamnya. Tuh. Nah, secara umum kalau ada banyak pertanyaan dalam terkait kisah tak diceritakan dalam Al-Quran, itu bukan sasaran tembak. Kalau kata Muhammad Abduh, emang bagi Allah tak penting, bukan itu yang mau diceritain. Luar biasa ya. Kan modelan kita nih Ustaz, kok Iya. ini ya? Ini enggak sih? Ini tuh kayak gitu kita modelan kita terus tadi ya. Iya, Sebenarnya kita harus mengambil bahwa bukan itu maksudnya gitu. iya, Ya. gitulah kalau yang LBK-nya cuma dasar satu. Terus, terus Dasar Arab. dasar satu udah bosen keluar. Iya. Saya sampai balagol Ustaz. Cuman jadinya ya malah bukan itu. Jadi dapat dia doang. Masya Allah. Cuma balagu kali. Jadi belagu Ustaz. Jadi, iya ya, Iya kadang-kadang menarik. iya kan kadang-kadang orang tuh kalau misalkan ada kisah di Quran, kita kan nanya, nih kok dia nggak ikut misalnya, kok dia nggak diceritain, kok dia katanya gitu. Sebenarnya memang tadi saya bilang ya, Quran itu bukan tarikh Ustaz ya, Bukan kalau nggak salah. sejarah, iya. Bukan sejarah Iya, ya. Iya, iya. iya, Ya, ibroh pelajaran. iya. Tapi tak berlebihan kalau kita analogikan antara orang tua sama si anak. Anak seneng kali itu main binatang. Ya kan? Tapi kita tahu bahaya itu. Bisa jadi binatang yang dia senang itu membahayakan bagi nyawanya. Terus dipotong. Kan luar biasa bingung itu dia. Hmm. Luar biasa. Nggak paham, nggak masuk akalnya. Oh, dia nggak tahu bahwa itu berbahaya. Iya. Atau yang lainnya bisa juga dianalogikan. Sehingga ungkapannya itu juga suka bilang, di atas langit masih ada langit. Hmm. Ya, dikira untang-untang berkuasa masih aja ngebohong. Dikira nggak ada yang pintar. Dikira rakyatnya didongok semua. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ah, ayo ada lagi. Hmm. Tadi satu catatan penting lagi dan kita tak bertanya-tanya lagi. Yang pertama bukan Nabi, Iya, dari tadi. iya, Yang kedua, iya. Khidir itu lakob, Lakop. gelar. Terus nama yang sebenarnya siapa tadi? Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Hmm. Wah, keren. Kalau Wilwani cerita di mana itu? Di majelis taklim. Hebat katanya. Tuh alumni Gajah Mada mana ada yang nggak hebat. Meskipun meskipun ijazahnya lagi telusurin ya Ustaz ya. Iya, bilang aja gitu. Ya, saya kan di Gajah Mada.
Balik bukan nabi. Ayo ada lagi. Apa ya? Oke. Jadi ada ilmu mauhibah, ada ilmu muktasabah. Ilmu mauhibah. Itu di Ciamis ada pesantren Darussalam, kiainya bisa 25 bahasa, dia nggak sekolah. Insya Allah. Dia sekolah, musuh. Itu Masya Allah. Diem aja, tapi mau diskusi tentang apa? Hebat. Ya, mauhibah. Enggak, apalagi perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika dia sakit, itu kedutaan Cina datang loh. Datang si Amis pesantren. Ngomong-ngomong Cina. Namanya Kiai Irfan. Kalau istri manggilnya Mamang. Ya emang sepupu sama ayahnya. Sekarang udah meninggal. Teruskan sama anak-anaknya. Pak Jamal nih harus cari banyak cari tahu bagaimana memperoleh ilmu itu. Terkenal ilmunya laduni. Nah itu miladuni ilmu. Nggak usah belajar, ya. Belajar di LBQ setiap angkatan sertifikat. Dasar 1, 2, 3. 3 sertifikat. Ilmunya mau nggak ada. Kan? Yang Dan kita menengah, menengah sertifikat lagi 1, 2, 3. Oh, mama ngoyo nyari sertifikat. Nah, sertifikat nggak ada tanahnya. Ngoyo aja. Nggak bisa Ustaz, jadi yang kita tangkap dari si Khidir ini dia juga tidak sombong begitu meskipun dia ilmunya dari Allah gitu. Dia bilang bahwa saya ilmu dari Allah, kamu juga Iya, kamu juga punya. iya gitu Ustaz ya. Iya, Di ani ini ala beda. ilmillah wa al Iya, lamanihi la iya, ta'lamuhu anta gitu ya. Wa anta ala ilmi minallah gitu. iya. Alamatahu la alamahu. Iya Ustaz ya. Iya, jadi dipaham dalam konteks kekinian. Iya Mm-mm. dong, kita punya ilmu bahasa Arab. Mm-mm. Terus masuk kelas teknologi. Apalagi teknologi yang mutaakhir. Lah kagak nyambung. Itu yang kemudian ditangkap sebagai nggak nyombong. Ya, Iya. makanya ada pepatah itulah tahtakir mandunaka. Walikuli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Setiap sesuatu ada kelebihan, ada keistimewaan. Allah Itu wa'alam. itu Ya, makalah Ustaz ya. makalah. 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 Iya. Kalau dulu mah mahfuzat masuknya Iya. mahfuzat. Makalah. Hafalan. Iya. Iya. Kalau Bu Hilwani kelebihannya kebanyakan, Ustaz. Jadi bagaimana? Tumpah. Banyak omong Ustaz ya. Iya, emang namanya kelebihan ya kebanyakan. Iya, Kalau nggak ada kekurangan namanya. Soalnya kan Ustaz kita butuh informasi nih, informasi Iya. yang ada di Ustadz Satibi gitu maksudnya, yang kita nggak dapet informasi dari guru lain kan masing-masing orang kan ada yang tadi Ustaz ya, maziahnya Ustaz ya, Masya Oh, Allah. masing-masing. Iya Iya, benar. gitu. Ya. Iya Makanya Ustaz. jangan belajar di satu tempat. Gitu kurang lebih. Insya Allah kalau Ustadz Pausnya. Satibi komplit nih Ustaz. Doa. Ada kayak gado-gado. itu kayak tolak angin. Iya kan, maksudnya gitu, Ustaz. Di tempat lain misalnya saya belajar gitu, saya nggak dapet nih tentang yang bahasanya apa dasar, misalnya berasal dari kata apa, pertama maknanya apa, jadi apa, kemudian kan gitu, kita nggak dapet tuh Ustaz kayak gitu. Kita tahunya maknanya udah jadi gitu, misalnya maknanya udah jadi. Iya. Sekarang kan, misalnya kayak Ustaz kan, misalkan tadi
ada gitu maknanya takdir misalnya tadi apa tuh tadi yang murtad itu tadi ya kembali itu apa? Iya, Iya, fartadda ala iya, asarihi. fartada itu kan asalnya kan Nah, bisa. Iya, gitu. malah kalau Bu Hilwani punya ilmu kayak begini, saya jadi khawatir. Benar, ntar Nanti jadi saingan Ustaz. Pak Jamal di Irob nih asalnya onta. Sebenarnya onta dulu dia. Ya, udahannya luar biasa. Jangan deh takut di Arab Iya. saya. Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, cukup? Cukup kayaknya, nggak ada lagi ya. Iya, iya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapati di hari ini menambah ilmu dan keimanan kita. Mari kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Syukran.